Mas siapa ini? Mas Wafa, silakan. Mas Wafa, 7 menit dari sekarang jam 10.16. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya pada Bapak Bos dan penguji. Kali ini saya membahas tentang judul upaya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab dengan model kontekstual teaching and learning berbasis media visual menggunakan labelling dan audio visual di Latar belakangnya didapati siswa-siswi di MTSN 2 Boyolali ketika mengikuti pembelajaran bahasa Arab itu tidak bisa aktif, tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang main sendiri. Itu dikarenakan media atau metode yang digunakan kurang variatif. Dan di sini saya menggunakan model pembelajaran PPL berbasis menggunakan media labeling dan audio visual. Capaian aktualisasi dari minggu 1 sampai minggu ke-6 kegiatannya ada 5. Kegiatan yang pertama adalah perencanaan upaya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab berbasis media visual labeling dan audio visual. Ini kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait materi apa yang akhirnya tepat dan sesuai untuk peserta didik di kelas 7 karena saya mengajarnya di kelas 7. 2. Menganalisis kurikulum dan materi pelajaran yang sesuai. Kegiatan kedua adalah persiapan pembelajaran dengan media visual dan audio visual, sama membuat ayat treatment. Yang kedua menyusun modul ajar. Yang ketiga membuat media visual labeling, menyiapkan media-medianya. Dan yang keempat adalah membuat media visual ini sampai menggunakan dampak dan memanfaatkan salah satu video dari YouTube. Kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab berbasis media visual labeling dan audio visual. Labeling di sini saya mengambil 2 bab. Yang pertama Al-Arabic Al-Madrasiyah atau fasilitas madrasah. Yang kedua adalah Al-Madrasiyah atau peralatan sekolah. Untuk fasilitas madrasah yang ada di madrasah, kalau fasilitasnya hanya 1, maka saya dan bersama siswa saya yang akan menempelkannya perwakilan. Kalau untuk fasilitas dan peralatan yang tiap siswa itu punya atau ada di sekitar siswa, maka ditulis sendiri oleh siswa dan ditempelkan sendiri oleh siswa. Kegiatan keempat, pelaksanaan asesmen dan pemberian angket terkait upaya peningkatan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab berbasis media visual dan audio visual. Yang pertama, konsultasi dengan mentor untuk KPD dan untuk akhirnya pasca treatment. Dan yang kedua, dokumentasi pengerjaan KPD yang dikerjakan oleh siswa. Antaranya ada pengerjaan siswa dan presentasi dari siswa. Kegiatan kelima, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi pada mentor. Nah, dari sini siswa dapat LKPD-nya yang pertama untuk menempelkan label, yang kedua membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Hasil angketnya dari 5 indikator yang kami gunakan, antara lain keterkaitan terhadap pembelajaran bahasa Arab dari praktek 44% jadi 77,2%. Yang kedua, semangat dan antusiasme belajar siswa dari 45% menjadi 74,1%. Kemudian memahami materi melalui media dari 44%,
menjadi 83,2%. Partisipasi aktif dalam pembelajaran dari 45,5 menjadi 78,3%. Indikator yang terakhir adalah respon positif dan keinginan untuk terus belajar oleh siswa. Dari 47,4% menjadi 83,4%. Rata-ratanya 45,9,4%. Kendala dan solusi, ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama terkait persiapan media. Nah, media ini membutuhkan waktu dan kesiapan agak lumayan untuk menyiapkannya. Dan untuk media audio visual juga untuk bahasa Arab agak terbatas, jadi kami memanfaatkan Canva untuk sambil bergantian mereka mempraktekkan, mendengarkan, terus mempraktekkan, dan mendengarkan lagi, mempraktekkan lagi. Langsung ke kesimpulan. Indikator dari judul kami, upaya peningkatan pembelajaran bahasa Arab adalah yang pertama ketertarikan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, semangat dan antusiasme dalam belajar siswa. Yang ketiga, kemudian memahami materi oleh siswa. Yang keempat, partisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, respon positif dan keinginan belajar berlanjut oleh siswa. Jika siswa menyatakan dari hasil angket kok lebih dari 70%, maka dianggap bahwa minat dan motivasi siswa itu meningkat. Itu sederhananya dari Fred Ridman dan Pastor. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wafa atas presentasinya. Silakan ke Zoom, silakan Bapak Mentor para Ikhwanuddin untuk memberi penguatan terhadap laporan aktualisasi yang simpel mawon Pak, fokus ke penguatan waktu maksimal 3 menit dari sekarang jam 10.23. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Bapak Mustafsirin dari PDK dan Bapak Penguji. Alhamdulillah, kami dari MTSN 2 Bilali berkaitan dengan aktualisasi dari sahabat saya, Mas Wafa atau Pak Wafa, dalam rangka upaya meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab dengan menggunakan contextual teaching learning berbasis media visual maupun audio visual. Ini kami sangat mendukung, kemudian memberikan apresiasi yang tinggi agar apa yang diaktualisasikan memang benar-benar meningkatkan motivasi semangat belajar anak khususnya dalam bahasa Arab. Selain meningkatkan semangat, motivasi, juga menghasilkan indikator salah satunya adalah prestasi atau nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian dari madrasah juga setelah aktualisasi ini selesai, maka diminta untuk mengimbaskan hasil dari aktualisasi ini ke guru-guru lain. Ini bentuk apresiasi dari kami, dari madrasah, agar Pak Wafa nanti setelah selesai dari PDK, nanti ada pengimbasan, penularan ilmunya selama aktualisasi tersebut. Kemudian hasil tadi sudah disampaikan, memang kami pandu, kami arahkan, kami bimbing, kami lihat data-datanya valid, insya Allah nanti bermanfaat untuk madrasah pada umumnya, khususnya untuk peserta didik. Demikian Bapak dan Mas Bapak untuk penguatan dari kami. Semoga sukses untuk menjadi calon pegawai negeri sipil di MTSN 2 Boyolali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Silakan penguji untuk memberikan pertanyaan dan Terima kasih silakan. Pak Teguh yang memberikan kesempatan kepada saya, dan juga terima kasih
Pak Nofris atas kerjasamanya, bisa berikan penguatan-penguatannya. Baik, Mas Zakaria, Wafa, apa panggilnya Wafa? Mas Wafa, dalam kegiatan Padenan ada berapa itu? 5. Nah, kalau tidak salah, saya uji pertama kali 5 itu sangat minimalis, sangat minim. Pada tambah 1, apakah ada yang namanya mempraktekkan? Belum ada di situ. Praktek sekarang, tapi itu masuk di Ya, itu coba ditambah lagi spesifikasi pada mempraktekkan apa mungkin ya. Tuh monggo itu. Karena dalam aturan pembuatan itu memang begitu, minimal sangat 5. Kalau kegiatan pertama itu konsultasi dengan mentor, kegiatan 5, laporan hanya ada 3. Body fisiknya itu hanya 3, itu masih kurang marem. Paling tidak ada penyesalan, ada 1 lagi lah, paling tidak 6. Ya. Baik, saya ingin tahu, Mas, CPL atau berdasarkan dengan model contextual teaching and learning itu gimana? Coba saya jelaskan. Jadi pembelajaran kontekstual yang mana siswa itu tidak hanya belajar dari media ajar buku atau LKS, tapi siswa juga belajar mencari serta menemukan bahasa Arab yang kiranya ada di sekitar mereka. Tapi kalau di kelas di ada buku bahasa Arabnya apa, terus itu ada di LKS, ada di materi pelajaran, tapi misalkan tidak ada, maka bisa dikembalikan. Di kontekstual bukan melulu kita fokus ke LKS, tapi sesuai. Kalau saya boleh, itu juga tidak apa-apa bagus. Pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya pada seperti itu, lagu-lagu. Oh iya. Itu sangat budaya Nabi Adam istri Nabi Nuh satu soal Ibrahim Nabi Nabi Lut dan Isa itu lagu, itu pakai lagu-lagu bisa. Apalagi itu dulu Mbak Keri pernah belajar kayak begitu. Nama-nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Hatib, Malik, Ridwan, Ibn, Upin. Itu kan lama-lama. Itu mudah, Mas. Kalau hanya model-model labeling saja itu ya beli, saya kira itu perlu ada penambahan gitu. Ya, lagi visual saya gunakan istimewa untuk kata sifat yang perbandingan, dan saya juga menggunakan selain itu kan ada kata itu saya menggunakan aku dan dia artinya seperti saya di sana apa di belakang di kepala di atas, kata itu di bawah, Nggih. di sini dan di sana. Pakai ini Pak. Itu Iya. Pak. Lagu-lagu Ya. harus Nggih. nah itu kalau lagu itu cepat itu juga dasar artinya apa itu cepat itu. Kalau hanya bahasa hanya di Bandung saja itu betul itu. Saya kan Pak Ketua itu bisa Pak Al-Quran itu itu karena dengan lagu-lagu itu. Saya kan sama itu ya dengan lagu-lagu betul itu saya saja itu paling mudah. Maka diri itu artinya apa dilakukan? Maka diri ya maka diri itu apa artinya itu begitu Pak. Kalau hanya sekedar kita hanya kita saja begini itu nanti kita mau konversinya kurang bagus. Nah, begitu ya. Saya kira itu hanya tambahnya ya. Ini beruntung sekali terakhir jadi nggak usah banyak-banyak begitu. Ya gitu ya. Terima kasih Pak Es. Nanti rencana tidak lanjutnya harus dilanjutkan ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rais, Pak Penguji, Mas Bapak. Silakan closing yang pendek, Mas. Ya, terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Rais Ivanuddin atas bimbingannya dari awal sampai sekarang, kepada Bapak Coach yang setia membimbing kami dan seluruh kelompok.
Kayak ini Full. Suaranya saya banget. Terima kasih atas waktunya dan koreksinya. Saya akhiri warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini baru ya. Baik, dengan demikian pada jam 10.31 seminar laporan aktualisasi angkatan 28 kelompok 3. Mari kita tutup dengan bacaan takbir bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua foto segera secara cepat. Kalau enggak apa.